Oke, kita lanjutkan pada pokok bahasan pikiran bawah sadar part 2. Saya kenalkan, saya akan Bina Cipta, founder dari Data Power, Meditasi Avatar, Love Meditation di grup Meditasi Avatar ya. Kita lanjutkan. Pikiran bawah sadar bekerjanya itu sudah seperti yang kita kenal ya. Jadi kalau sesuatu itu kita kenal, maka pikiran bawah sadar itu bekerja sesuai itu yang kita kenal itu. Kalau tidak kenal, maka tidak akan dilakukannya. Makanya yang kita lakukan itu adalah sebenarnya sudah kita kenal itu tadi. Contohnya begini. Banyak kejadian bahwa seorang istri yang disakiti atau contoh KDRT itu banyak sekali ya. Dia tidak berani keluar rumah dan betah untuk disakiti. Kenapa seperti itu? Karena begini, bawah sadarnya sudah bisa menanggung kesakitan itu. Jadi logika pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu sangat berbeda. Makanya itu membuat kita bingung gitu kan, membuat kita bingung kenapa kok nasib saya nggak berubah gitu. Karena ya itu tadi program tentang perubahan nasib itu nggak ada. Jadi contohnya ini ya, seorang istri yang disakiti, diselingkuhin, disakiti itu seperti tidak hanya sinetron, itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi saudara entah itu tetangga kita dan sebagainya. Kenapa dia tidak berani melawan? Kenapa tidak berani keluar? Mungkin karena begini, begitu dia akan keluar, ya di pikiran bawah sadarnya yang terjadi adalah itu sangat menakutkan gitu loh. Keadaan di luar itu lebih berbahaya daripada keadaan di rumah walaupun dia disakiti oleh suaminya. Karena keadaan itu, KDRT itu, bawah sadarnya sudah paham lah, sudah bisa menghandle daripada dia keluar dan nggak bisa menghandle itu, gitu loh. Seperti bahaya banget gitu. Jadi logika pikiran bawah sadar itu seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Contoh yang kedua sekarang. Para tawanan perang dulu di Nazi Jerman itu ya, yang di Swiss itu, di kamp konsentrasi, bahkan tidak berani melawan atau memberontak. Karena walaupun itu sangat disiksa sekali. Kenapa begitu? Karena kalau dia melarikan diri, ini persis sama seperti tadi. Bawah sadarnya tidak bisa menghandle bahaya yang di luar. Itu mereka anggap lebih berbahaya. Sebenarnya begini, belum tentu sebenarnya keadaan di luar itu lebih berbahaya. Itu karena pikiran bawah sadar manusia itu bekerja bahwa sesuatu yang dikenalnya itu lebih enak gitu, lebih enjoy, lebih nyaman. Jadi bukan karena sesuatu yang dikenal itu menyenangkan, bahkan kadang-kadang sesuatu yang dikenal itu sangat tidak menyenangkan, bahkan penuh dengan penderitaan bahkan. Tapi karena sudah terbiasa, itulah yang membentuk sebuah pola, membentuk sebuah pola servo, membentuk pola servo mekanisme. Jadi pola itu membentuk apa ya, membentuk kebiasaan, sudah membentuk nasib kita. Jadi logika pikiran bawah sadar itu seperti itu. Dia berbeda sekali dengan pikiran sadar manusia. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga nih. Oke. Contoh yang ketiga adalah kita merasa nyaman dengan keadaan kita, bahwa bahwa sadar kita sudah mengenal itu. Contohnya adalah keadaan kita sekarang gitu kan. Keadaan kita sekarang, pekerjaan kita sekarang dan sebagainya. Nanti di apa ya? Nanti di sesi yang lain akan saya berikan bagaimana untuk keluar dari zona seperti ini. Kita sudah mengenal ya pekerjaan kita yang kita lakukan, entah sebagai guru, sebagai sales, sebagai apapun. Kita nggak berani mendobrak zona yang sudah dikenal itu. Bukan zona nyaman ya. Kadang nggak nyaman sama sekali. Tapi kita nggak berani keluar karena kalau kita keluar, kita menganggap bahwa yang di luar yang tidak dikenal itu lebih berbahaya.
Jadi yang tidak dikenal itulah sebenarnya yang membuat pikiran bawah sadar itu sangat takut. Yang keempat, ini maaf ya, para pelaku bisnis MLM itu kan sering mengalami penolakan sebenarnya. Pada saat mereka memprospek orang, pada saat mereka apa ya, memprospek orang agar join ke bisnisnya, itu itu sering kali ditolak, sering kali ditolak. Jadi itu mengajarkan bawah sadarnya tentang kegagalan karena penolakan itu berulang-ulang. Jadi ini sebagai contoh aja ya, saya tidak menyalahkan bahwa orang melakukan bisnis MLM. Tetapi jangan sampai seringnya penolakan itu berulang-ulang itu akan membentuk pola di dalam bawah sadar Anda tentang kegagalan. Jadi gitu loh. Jadi pada saat Anda akan memprospek orang lain, maka pikiran bawah sadar Anda akan bilang begini, pasti gagal lagi deh, karena kemarin pun gagal gitu loh. Dan itulah yang karena di bawah kesadaran, itulah yang kurang kita sadari sebenarnya. Karena dia di bawah kesadaran kita, itu kurang kita sadari. Makanya pelaku bisnis MLM itu yang sukses ya sedikit, yang sukses adalah leader-leadernya. Leadernya begitu begitu luar biasa gitu. Tetapi di bawah-bawahnya itu mengalami penolakan berkali-kali dan akhirnya program itu masuk ke dalam bawah sadar mereka tentang apa? Pola penolakan, pola kegagalan. Jadi itu sama saja dengan mengedukasi bawah sadar mereka untuk gagal. Jadi tidak semua produk MLM begitu ya. Tapi ini secara umum begitulah ya. Secara umum begitu. Oke, kita lanjut. Nah, zona yang tidak dikenal itu akan menimbulkan yang namanya zero based thinking. Zero based thinking itu adalah oh, kelembaman atau dalam hukum Newton pertama itu namanya ada yang namanya hukum kelembaman bahwa benda yang diam akan terus terus menerus diam sampai ada energi energi sebesar energi tertentu untuk menggerakkannya gitu loh. Jadi zero based thinking itu apa sih? Zero based thinking itu begini. Zero based thinking adalah eh, pola pikir nol. Artinya kita itu benar-benar tidak mau berubah, tidak mau merubah keadaan kita. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita nggak berubah. Yang menyebabkan adalah karena tindakan kita yang terus-menerus kita lakukan itu sama. Nah, itu namanya zero based thinking. Zero based thinking itu bukan lagi masalah nyaman atau tidak nyaman sebenarnya. Pola pola pikir bawah sadar benar-benar berbeda. Jadi zero based thinking itu artinya adalah kita melakukan sesuatu yang sama itu terus menerus. Sesuatu yang sama terus menerus. Tapi kita mengharapkan bahwa nasib kita berubah. Nah itu kan nggak mungkin. Nah itu loh. Itu yang disebut hukum kelembaman. Jadi setiap orang itu pasti merasakan kemalasan tertentu lah ya. Jadi itu yang disebut hukum Newton pertama bahwa untuk menggerakkan pertama kali itu butuh energi yang besar. Tapi begitu kita sudah mulai pertama kali, entah mulai bisnis atau entah mulai apalah ya, entah join ke bisnis tertentu dan sebagainya, itu pertamanya yang berat, tapi kedua, ketiga itu akan lebih mudah mengalir. Nah, zero based thinking itu adalah kita melakukan hal yang sama terus menerus. Nonton TV, nongkrong dengan orang yang sama, berdiskusi dengan teman yang itu saja. Akhirnya yang selevel dengan kita. Akhirnya kan ya begitu aja, tidak merubah keadaan kita itu. Jadi zero based thinking itu begitu. Zero based thinking adalah keadaan kita yang stagnan, nggak berubah. Berubah karena apa? Karena yang sesuatu yang kita lakukan adalah sama terus menerus gitu. Kita takut pada zona yang tidak dikenal. Jadi jadi itu sebenarnya. Jadi solusinya sederhana seperti apa? Gitu kan. Jadi setelah kita pahami bahwa pikiran bawah sadar itu memuja tentang sesuatu yang dikenal.
Kita harus berani memutuskan bahwa kegelisahan kita itu harus ditingkatkan bahkan. Jadi kita tuh harus gelisah dengan keadaan kita seperti ini, gitu loh. Keadaan kita sekarang. Nah, kegelisahan itu, kebingungan, kegelisahan, apapun itu sebenarnya ada ketegangan di sana. Ketegangan yang terjadi karena ada sesuatu yang kita harapkan dan keadaan kita itu jauh berbeda. Dan itu jangan dimatikan atau jangan dilupakan atau jangan malah jangan dihibur gitu. Justru kegelisahan itu penting. Pada saat kegelisahan kita naik terus, kita akan memutuskan sesuatu gitu. Dan keputusan kita itu untuk merubah nasib itu karena kegelisahan yang sudah tidak bisa dibendung sebenarnya. Jadi kegelisahan itu penting, kegelisahan itu. Jangan banyak orang yang menekan kegelisahan itu sehingga dia enggak dia tidak menindaklanjuti kegelisahan itu. Dia malah menghibur diri gitu. Dia menghibur diri dengan apa ya? Ada orang yang menyuruhnya bersyukur tiap hari dan itu dilakukan sehingga kegelisahannya itu tidak menimbulkan energi tertentu untuk bergerak. Tapi kegelisahan itu ditekan. Gitu. Jadi orang termotivasi itu kan ada dua hal, tetapi yang utama itu karena sebuah penderitaan. Jadi kenapa orang menderita itu penting sebenarnya? Orang menderita itu agar dia berubah dari nasibnya itu. Jadi perubahan itu motivasi terbesar sebenarnya adalah penderitaan. Menurut saya dan menurut para ahli pun begitu. Karena penderitaan itu akan menimbulkan kegelisahan, akan menimbulkan daya juang yang luar biasa. Makanya kalau Anda menderita itu jangan ditekan gitu. Jangan malah dihibur. Diri Anda jangan dihibur, tapi kegelisahan itu tingkatkan terus gitu. Penderitaan itu tingkatkan terus. Contohnya begini, kalau Anda harus berpikir begini. Nanti kalau keluarga aku susah bagaimana ya? Nah, itu loh. Kalau saya tidak bergerak sekarang atau saya terus-menerus seperti ini, stagnan seperti ini, sama keadaan saya dari hari ke hari, sama terus, sama terus. Kalau keluarga aku susah bagaimana? Cobalah lihatlah kalau anak-anak Anda nggak bisa sekolah, anak Anda nggak bisa kuliah. Cobalah kalau istri Anda nggak bisa pakai baju baru. Cobalah kalau anak Anda, keluarga Anda nggak bisa beli mobil untuk jalan-jalan dan sebagainya. Apakah Anda nggak mau bergerak? Nah itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi ada orang mengatakan bahwa kenapa nggak harus terapi kan? Jadi ada jebakan nanti masalah terapi. Besok mungkin akan saya bahas ya. Jadi sesederhana itu. Kalau Anda punya kegelisahan, punya penderitaan, itu tingkatkan terus penderitaan Anda bahwa kalau ini terus-menerus saya lakukan, kalau keluarga saya menderita, kalau anak saya nggak bisa sekolah, kalau istri saya nggak bisa pakai baju baru, kalau saya nggak bisa beli mobil dan sebagainya, itu yang akan mendorong Anda untuk maju itu. Nah itu sebenarnya sesederhana itu. Makanya kalau ada kegelisahan itu akan menimbulkan ketegangan sebenarnya. Saya masih ingat pada saat saya SMP ya, saya belajar diajarin tentang namanya hukum Kirchhoff kan, hukum Kirchhoff tentang ketegangan bahwa arus itu akan mengalir kalau ada ketegangan. Jadi energi itu akan mengalir kalau ada ketegangan. Tegangan yang luar biasa, semakin besar ketegangan, Anda akan bergerak maju semakin besar. Orang mengatakan bahwa pada saat orang sudah sampai di dasar kolam misalkan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah muncul ke atas kan begitu. Karena tidak ada jalan keluar lagi selain bangkit ke atas. Sudah menempuh dasar kolam gitu. Makanya Anda kalau menderita itu jangan dihibur, jangan wah ini karena saya sayang Tuhan, itu penghiburan. Tapi gunakanlah penderitaan itu untuk merubah layar.
untuk merubah layar pikiran. Besok kita akan melanjutkan masalah itu ya. Jadi, nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah mengganti program bawah sadar kita. Pertama tadi, kalau kita sudah kegelisahan itu sudah meningkat, kita harus mengganti program bawah sadar kita bahwa kalau saya tidak merubah diri saya, siapa yang merubahnya kan gitu. Sampai-sampai kita termotivasi. Jadi motivator yang utama itu sebenarnya siapa? Motivator utama adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi orang lain itu kan hanya memberikan trigger sebenarnya. Seperti saya itu kan hanya memberikan stimulus trigger saja. Tapi sekali lagi yang bergerak adalah Anda. Kalau bukan Anda terus siapa lagi? Jadi itu. Jadi kegelisahan jangan ditekan. Ya, walaupun banyak motivator di luar sana mengatakan bahwa Anda harus bahagia. No, 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 enggak. Itu justru Anda menderita, itu keadaan yang bagus sebenarnya. Eh, apa adanya. Jadi kalau saat ini kita menderita itu kan keadaan apa adanya. Itu sebenarnya bagus sebenarnya karena keadaan apa adanya itu yang memberikan adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan mau dengan keadaan ini Anda merubah diri gitu loh. Bukan malah menghibur diri. Hiburan itu kan hanya untuk sesaat sebenarnya. Perintahnya adalah Anda merubah diri dan merubah nasib sebenarnya. Sebenarnya itu yang dikehendaki gitu. Oke. Jadi setelah kita memprogram, jadi pemrograman bawah sadar itu menghasilkan habit atau kebiasaan. Jadi setelah program kita ganti, kalau kemarin saya tidak mau melakukan sesuatu untuk berubah nih, sekarang saya harus berani untuk melakukan perubahan. Saya mau belajar lebih banyak. Saya mau belajar kepada orang yang benar lebih banyak. Saya mau merubah tindakan saya gitu kan. Saya mau merubah apalagi pola kemalasan saya. Saya mau berubah lebih rajin. Saya mau berubah memulai bisnis baru gitu. Nggak masalah. Walaupun kita belum memiliki jalan keluar, nanti mungkin besok ya. Kita masalah jalan keluar itu sebenarnya di pikiran bawah sadar pun salah satu gunanya adalah untuk mencari solusi sebenarnya. Nah, besok kita lanjutkan. Jadi kalau tidak kita itu siapa lagi? Tidak ada sebenarnya. Mengapa kita harus menunggu orang lain? Menunggu bantuan orang lain itu nggak akan pernah datang. Jadi Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Itu benar gitu kan. Jadi Tuhan tidak menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Itu kan benar itu. Apa ya? Ayat itu benar. Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Ya jelas lah. Makanya tidak perlu mengandalkan orang lain dulu. Kita yang harus bergerak duluan gitu. Jadi sebelum pertolongan. Jadi begini, ayat itu bisa dikatakan lain juga seperti ini bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong dirinya dulu. Gitu. Setelah kita menolong diri kita dulu, pertolongan Tuhan itu akan datang setelah itu. Kan begitu. Nah, terakhir nih, terakhir. Jadi kita itu benar-benar bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab terhadap nasib kita, ya kita sendiri. Kata tanggung jawab itu yang penting. Dan mandiri atau kita sendiri. Jadi bertanggung jawab terhadap nasib kita sendiri. Jadi ada 3 hal. Kita harus berani bertanggung jawab untuk merubah nasib. Ya diri kita sendiri yang pertama melakukannya. Makanya pemrograman bawah sadar itu harus sampai level tindakan gitu loh. Sampai level kita berani melakukan itu sendiri. Jadi law of attraction atau apapun namanya, teknik yang Anda gunakan, entah itu afirmasi, visualisasi dan sebagainya, harus sampai level tindakan, harus sampai level di mana Anda mau bertindak sendiri dulu. Bertindak dulu dari awal diri Anda sendiri. Kalau tidak, pemrograman itu gagal sebenarnya.
Nah, kalau Anda masih menganggap bahwa diri Anda tidak penting, nah mulai sekarang Anda harus merubah program itu. Bahwa Anda itu penting, bahwa Anda itu luar biasa. Anda luar biasa itu artinya apa? Anda mempunyai kemampuan untuk merubah nasib gitu. Nah, softwarenya adalah yang sudah saya berikan ini sebagian kecil ya. Tapi hardware-nya sebenarnya kita itu sama. Kita diberikan sel yang sama, kita diberikan volume otak yang sama oleh Tuhan dan sebagainya. Jadi jangan jangan pesimis, jangan terus menerus meratap, mengeluh dan sebagainya bahwa Anda tidak bisa apa-apa itu. Itu harus disingkirkan jauh-jauh dari kepala Anda. Jadi sudah 20 menit lebih ya saya bicara, tidak terasa bahwa terakhir Anda harus ingat bahwa yang menjadi penting sekarang adalah diri Anda sendiri. Jadi yang saya bicarakan tadi itu adalah sekedar trigger atau sekedar masukan untuk merubah diri Anda ke arah yang lebih baik. Tapi sekali lagi yang harus benar-benar merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi itu untuk malam ini saya Kang Muknyo Cipta. Selamat malam dan selamat menikmati akhir pekan Anda.